Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan cerita yang sangat menarik, sebuah cerita yang sangat menghibur, sebuah cerita yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Cerita ini adalah sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen, di mana cerita ini sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-309 bertepatan dengan bab ke-1465. Hampir setelah pernyataan Gu Yanzhong, harga saham yang terus naik tidak lama setelah batas bawah pasar dibuka tiba-tiba naik seperti roket. Sejumlah besar industri dan investor sedang memperhatikan konferensi pers ini. Mereka segera memiliki kepercayaan penuh pada grup Gu dan optimis dengan hal ini setelah melihat semua ini bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelum Gu Yanzhong sakit. Jadi semua orang berebut membeli semua saham yang ada kaitannya dengan grup Gu yang bisa dibeli di pasaran sehingga harganya naik ke batas harian dalam sekejap. Dalam sekejap harga saham berbalik sehingga membuat seluruh lingkaran keuangan segera meledak. Alasan mengapa semua orang begitu optimis dengan grup Gu bukan hanya karena Gu Yanzhong yang terlihat sangat hebat, sangat sehat, tapi juga karena hak suara Gu Yanzhong di grup Gu telah mencapai 50% dari seluruh kepemilikan. Sebelum ini, tiga bersaudara Gu bersama-sama memegang 51% saham dan hak suara. Meskipun Gu Yanzhong sendiri memiliki setengahnya, tapi kedua saudara harus setuju jika dia ingin menerapkan sebuah keputusan di bawah direksi atau beberapa pemegang saham kecil yang ditambah melebihi rasio kepemilikan saham Gu Yanzheng dan Gu Yanzhong. Tidak perlu lagi sekarang. Sekarang dia sudah sepenuhnya mencapai tujuan untuk bisa membuat keputusan sendiri. Mulai sekarang kendalinya atas grup Gu naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini semakin memperkuat kepercayaan pasar dan investor terhadap Gu Yanzhong. Kalau memiliki kepercayaan kepadanya, tentu secara alami memiliki kepercayaan terhadap grup Gu. Setelah memiliki kepercayaannya pada perusahaan, maka akan memiliki keyakinan dalam memegang saham perusahaan. Akibatnya harga saham meroket naik. Gu Yanzhong tidak berbicara terlalu banyak dengan wartawan. Dia berkata setelah selesai menjelaskan beberapa pertanyaan ke depannya, grup Gu pasti akan berusaha lebih keras untuk membayar kepercayaan pada investor dan pemegang saham terhadap grup Gu. Percayalah pada kami pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah itu Gu Yanzhong berkata lagi, sampai di sini dulu konferensi pers hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Seorang wartawan buru-buru berdiri dan bertanya dengan keras, Ketua Dewan Gu, apakah Anda bisa menerima sebuah wawancara singkat? Gu Yanzhong melambaikan tangannya. Tidak perlu wawancara. Semua yang ingin aku katakan hanya ini saja. Kalau mengatakan terlalu banyak malah akan mempengaruhi penerimaan orang terhadap informasi penting ini. Setelah berbicara, dia memberikan isyarat mata kepada Ye Chen yang ada di bawah panggung dan berjalan keluar. Wartawan masih ingin mengejar untuk bertanya, tapi petugas keamanan yang ada di tempat segera menghentikan semua wartawan dan berkata dengan ramah, "Maaf, Ketua Dewan tidak menerima wawancara tambahan." Ye Chen berdiri dan asisten Gu Yanzhong sudah berada di depan. Dia berkata dengan sopan, "Tuan Ji, Ketua Dewan mengatakan di sini ada banyak wartawan yang menyuruhku membawa Anda melalui pintu lain." Ye Chen mengangguk dan mengikuti sekretaris ke kantor Gu Yanzhong. Gu Yanzhong terlihat segar dan langsung maju ke depan ketika melihat Ye Chen datang. Dia menepuk lengannya dan berkata penuh semangat, "Ye Chen, kamu membuatku merasa hidup kembali." Ye Chen tersenyum, "Pamanku, bukankah obatnya sudah diberikan kepada Anda kemarin?" Gu Yanzhong menggelengkan kepalanya. "Tidak sama. Hidup kembali yang aku maksud adalah karir. Mulai hari ini, grup Gu akhirnya bisa mengurangi gesekan internal dan bergerak maju." Gu Yanzhong menghela napas
dan berkata ketika mengungkit hal ini, "Kamu tidak tahu bagaimana perasaan ketika orang yang ada di sampingmu ingin membuatmu mundur saat kamu bekerja bersungguh-sungguh. Sama seperti ketika kamu berusaha keras membawa semua orang maju ke depan, orang di sampingmu bukan hanya tidak ikut berlari denganmu, tetapi juga menarik lengan bajumu dan memegang pahamu, bahkan menghalangi di depan dan menggali lubang untukmu. Sekarang sudah berbeda. Mereka harus berlari saat aku menyuruhnya berlari. Kalau tidak berlari maka tetap harus berlari meskipun harus dicambuk." Ichen mengangguk, tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku ucapkan selamat kepada paman Gu dulu karena bisa membawa keluarga Gu menjadi lebih maju." Gu Yanjong melihat Ichen dan berkata dengan serius, "Ichen, aku berharap suatu hari nanti kamu bisa membawa keluarga Yi dan keluarga Gu menjadi lebih maju. Pada saat itu kamu akan menjadi orang yang paling berkuasa di dunia bisnis." Di mata Gu Yanjong, keluarga Yi dan keluarga Su saling bersaing. Perbedaan kekuatan kedua keluarga tidak terlalu besar, tetapi keluarga Su lebih unggul dari keluarga Yi. Sebenarnya pada waktu itu kekuatan kedua keluarga hampir sama. Jika bukan karena Yi Changjing meninggal di usia muda, mungkin keluarga Yi telah melampaui keluarga Su. Justru karena kehilangan Yi Changjing yang jenius dan keluarga Yi tidak ada penerus, maka keluarga Su perlahan membuka jarak. Tapi Gu Yanjong percaya kalau Yi Chen kembali meneruskan keluarga Yi dan menikah dengan putrinya, Yi Chen akan memegang keluarga Yi dan keluarga Gu. Bahkan kedua keluarga bisa digabungkan di masa depan. Jika seperti itu, Yi Chen tidak akan terkalahkan di seluruh dunia bisnis. Hanya saja dia tidak tahu kapan Yi Chen bisa menyelesaikan masalah di Jinling, kemudian kembali ke Yanjing untuk menikah dengan putrinya. Namun Gu Yanjong tidak mengungkit hal ini apalagi mendesak Yi Chen. Sebaliknya menatapnya dalam-dalam, kemudian menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, "Ayo Yi Chen, kita pergi melihat ayah ibumu." Yi Chen mengangguk pelan dan berkata, "Paman Gu, aku ingin membeli bunga untuk mereka. Apakah ada toko bunga di dekat sini?" "Tidak perlu membelinya." Gu Yanjong berkata, "Saat kita keluar tadi, Bibi Lin sedang menyiapkannya dan sudah siap sekarang. Kita langsung pulang ke rumah untuk bertemu mereka lalu pergi ke Gunung Yeling bersama." Yi Chen berkata penuh syukur, "Benar-benar sudah merepotkan Bibi Lin. Seharusnya semua ini kewajibanku sebagai seorang putra." Gu Yanjong melambaikan tangannya, "Bibi Lin dan ibumu seperti kakak adik. Aku dan ayahmu bersaudara. Kami berdua selalu menganggapmu sebagai anak sendiri. Jadi kedua keluarga kita awalnya adalah satu. Siapa yang menyiapkannya sama saja." Iringan mobil Gu Yanjong keluar dari grup Gu tepat waktu. Iringan mobil kembali ke villa keluarga Gu terlebih dahulu. Sopir mengeluarkan mobil Rolls Royce hitam. Lin Win Lin Wan Q dan Gu Qiuyi duduk di mobil ini. Meskipun Rolls Royce terlihat besar, tapi hanya ada dua kursi di belakang, sehingga mereka berempat memakai dua mobil dan meluncur dengan cepat keluar kota menuju pinggiran barat Yanjing. Dalam pengawalan pengawal, Yanjing dikelilingi gunung di tiga sisi dan semuanya penuh dengan pegunungan yang tidak berujung. Gunung Yan terjal, mudah dipertahankan dan sulit diserang. Tembok raksasa Cina mulai memanjang dari arah timur ke barat, dari timur ke lintasan Shanghai dan barat ke Jiayuguan. Gunung Yiling adalah bukit hijau berbentuk panjang di pegunungan Gunung Yan. Tempat ini ada di dalam pegunungan, tidak ada orang dan tidak ada jalan. Setelah keluarga Yi memilih untuk membangun makam leluhur di sini, mereka membangun jalan menuju kaki gunung dan membangun jalan berliku ke sisi gunung yang sudah menghabiskan banyak uang. Gunung dan jalan ditutupi karena sudah dibeli dan membangun jalannya sendiri jadi tidak mengizinkan kendaraan
dan orang lain masuk ke sini. Iringan mobil Gu Yanjong bisa masuk karena sudah memberitahu keluarga Yi sebelumnya. Saat ini Yi Chen duduk di dalam Rolls Royce dan semakin dekat dengan Gunung Yeling. Dalam kurang lebih 10 menit lagi dia bisa bertemu dengan orang tuanya yang hampir berpisah dengannya selama 18 tahun. Meskipun mereka sudah berada di dunia lain, tapi dia tetap tidak bisa menahan ketegangan di hatinya. Dia melihat Gunung Yeling dan berkata di dalam hati, "Ayah, ibu, akhirnya putramu datang menemui kalian." Gunung Yeling, gunung memiliki feng shui yang bagus. Ini bukan hanya berbentuk batangan, tapi dikelilingi dengan sungai dengan air yang terus mengalir dan airnya sangat bagus. Orang zaman dulu menyukai gunung dan sungai. Air bukan hanya bisa membersihkan segala sesuatu tapi juga sumber kehidupan. Jadi air sangat dibutuhkan di tempat yang disebut memiliki feng shui yang bagus. Air di Gunung Yeling sangat bagus tapi sangat cocok dengan kecenderungan posisi yang mendatangkan rezeki dan membentuk formasi feng shui yang luar biasa. Formasi feng shui seperti ini bisa membuat keluarga dan keturunan makmur. Yang paling penting adalah bisa mematahkan formasi feng shui yang menghalangi keluarga Yi. Yi Chen punya pengetahuan mendalam tentang misteri feng shui karena dia sudah membaca kitab 9 misteri. Meskipun dia tidak tahu kenapa ahli feng shui tua mengatakan keluarga Yi terjebak kesulitan, tapi dia bisa merasakan kalau makam leluhur di Gunung Yeling ini bukan hanya memberkati keturunan dan bisnis keluarga, tapi ada sebuah formasi membumbung tinggi yang sangat luar biasa. Ini membuatnya kagum, keluarga Yi benar-benar kaya. Mereka bukan hanya bisa membeli tempat bagus seperti ini, tapi juga menginvestasikan begitu banyak uang memulai konstruksi di sini. Feng Shui di tempat ini sangat bagus. Keturunannya hanya perlu sedikit usaha dan itu sudah pasti membuat keluarga Yi makmur terus. Gu Yanjong mengingatkan Yi Chen saat mendekati kaki gunung Yeling. Yi Chen, aku mau meminta sopir berhenti di pinggir. Kamu yang menyetir saja. Yi Chen tidak ingin diekspos di depan keluarga Yi untuk saat ini. Jadi dia sudah berbicara dengan Gu Yanjong kemarin untuk berpura-pura menjadi sopirnya untuk menyembayangi orang tuanya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Baik pamanku, aku yang akan menyetir." Sopir menghentikan mobil di pinggir jalan dan memberikan kacamata kepada Yi Chen. Dia berkata, "Tuan Yi, ini untuk Anda." Yi Chen mengambilnya lalu memakainya, lalu mengeluarkan masker sekali pakai dalam sakunya. Kemudian duduk di belakang setir. Sopir itu tidak tinggal di dalam mobil lagi, tapi ke mobil lain yang ada di belakang. Yi Chen terus mengemudikan mobil ke depan. Saat tiba di bawah kaki gunung Yeling, sebuah menara marmer putih berdiri kokoh di depannya. Dengan di bawah menara, pintu otomatis tertutup, penjaga keamanan berdiri di kedua sisi. Mobil terdepan berhenti di depan gerbang, kemudian iringan mobil berhenti satu persatu. Seorang penjaga keamanan berjalan ke mobil Gu Yanjong dan Gu Yanjong menurunkan setengah jendelanya. Penjaga keamanan itu berkata dengan sopan, "Tuan Gu, mohon minta pengawal untuk memarkir mobil di tempat parkir di samping. Takut terganggu leluhur keluarga Yi kalau terlalu banyak mobil Anda, Nyonya dan Nona bisa masuk ke dalam." Gu Yanjong mengangguk dan berkata kepada asisten yang duduk di depan, "Kamu pergi atur dan minta mereka menungguku di tempat parkir." Asisten segera berkata, "Ketua Dewan, bagaimana dengan masalah keamanan Anda?" Gu Yangjong berkata dengan serius, "Di sini tempat keluarga Yi, sehingga tidak mungkin ada masalah keamanan." Penjaga keamanan di luar mobil membungkuk dengan hormat. "Terima kasih atas keyakinan Tuan Gu." Setelah itu, ketika asisten membuka pintu untuk turun, dia berkata kepada sopir untuk mengemudikan mobil, "Pak sopir, setelah masuk ke gunung, tolong jangan membunyikan klakson, jangan mengemudikan mobil dengan cepat.
Usahakan mobil berputar pada putaran paling rendah di bawah 2500 rpm supaya tidak mengganggu ketenangan. Yichen mengangguk. Tentu saja pemakaman harus setenang mungkin, bukan hanya tidak boleh membunyikan klakson, juga tidak boleh berisik. Apalagi suara mesin mobil akan semakin besar, akan semakin cepat. Tidak peduli mobil biasa atau mobil mewah, tidak terlalu berisik ketika mesin berputar di bawah 2500 rpm, tapi jika berputar di atas 3 sampai 4.000 atau di atas 4 sampai 5.000, suaranya akan bertambah beberapa kali lipat. Jadi pengemudi harus menginjak pedal gas dengan pelan. Saat ini semua kendaraan yang berisi penjaga keamanan bergerak ke tempat parkir di samping pintu gerbang. Hanya tersisa 2 mobil Rolls-Royce. Mobil di depan adalah mobil yang dikemudikan Yichen dan mobil di belakang dikemudikan sopir keluarga Gu yang lain. Pintu otomatis terbuka dan penjaga keamanan membuat gerakan mempersilahkan. Lalu Yichen menginjak gas dan masuk ke dalam pintu gerbang dengan perlahan. Ketika Yichen mengemudikan mobil ke jalan berliku Gunung Yeling, dia menjadi semakin kagum dengan master Feng Shui yang memilih tempat bagus ini. Ada gunung yang tidak terhitung jumlahnya di pegunungan Gunung Yan. Kemampuannya benar-benar luar biasa karena bisa menemukan tempat ini. Kedua mobil melaju ke depan di jalan berkelok-kelok dan Yichen tidak memperhatikan Feng Shui lagi. Dia sudah bisa melihat makam marmer putih besar di lereng gunung. Di sana adalah makam leluhur keluarga Yi saat ini. Tidak lama kemudian Rolls-Royce yang dikendarainya tiba di dekat makam. Di sini adalah tempat parkir yang dibuat secara khusus. Ada banyak pria berjas hitam yang berdiri di sini. Sepertinya mereka adalah penjaga keamanan makam leluhur keluarga Yi. Keluarga yang semakin besar akan semakin memperhatikan keamanan makam leluhur. Keluarga atas bisa berkembang pesat karena makam leluhur memainkan peran yang besar, sama seperti zaman kuno di mana makam kerajaan sangat penting. Jika musuh atau pesaing yang mempunyai niat jahat dan sengaja merusak makam leluhur keluarganya akan mengurangi kemakmuran dan keluarga akan hancur. Jadi keluarga Yi mengarahkan sekitar 100 orang penjaga keamanan di Gunung Yeling, setidaknya membutuhkan beberapa ratus juta dalam setahun untuk pemeliharaan dan keamanan makam leluhur. Saat ini penjaga keamanan membimbing Yichen memarkirkan mobil di tempat parkir yang sudah ditentukan. Setelah itu Yichen segera turun dan ke belakang untuk membuka pintu. Gu Yanjong dan Li Wanqiu dan Gu Qiuyi juga turun dari mobil belakang. Kemudian sopir mobil itu membuka garasi. Lin Wanqiu dan Gu Qiuyi membawa 2 bukit bunga dengan hati-hati dan berkata kepada Yichen sambil melambaikan tangan, "Xiao Liu, tolong bantu membawa bunganya." Yichen tahu kalau Xiao Liu adalah panggilan untuk dirinya, jadi dia segera ke sana dan mengambil 2 buket bunga dari tangan mereka. Lin Wanqiu mengeluarkan 2 buket bunga lagi dari dalam dirinya dan Gu Qiuyi masing-masing memegang 1 buket. Gu Yanjong juga berjalan ke depan dengan berkata kepada Yichen, "Xiao Liu, berikan 1 buket untukku." Yichen segera memberikan 1 buket bunga ke depan kepadanya. Gu Yanjong sengaja berteriak sambil memijit lutut kanannya dan berkata, "Kemoterapi beberapa waktu lalu masih membuat lutut kaki kanan sedikit tidak nyaman, tapi harus menaiki 100 lebih anak tangga. Xiao Liu, kamu papa aku naik ke atas saja." Tentu saja Yichen mengangguk setuju. "Baik, Ketua Dewan Gu." Gu Yanjong berkata kepada sopir yang satunya lagi, "Xiao Chen, Xiao Liu saja yang memapahku ke atas. Kamu tunggu di mobil." Sopir itu segera mengangguk. "Baik." Saat ini penjaga keamanan berkata dengan serba salah, "Tuan Gu, ini tidak sesuai peraturan Gunung Yeling. Berdasarkan peraturan, keluarga Yi hanya bisa membiarkan Anda, Nyonya dan
nona yang naik ke atas. Bahkan kami juga tidak bisa naik sembarangan. Mohon minta Tuan ini menunggu Anda di mobil saja. Pengelola makam leluhur keluarga Y selalu sangat ketat. Menurut peraturan keluarga Y, kecuali anggota keluarga dekat, bahkan jika kerabat jauh ingin datang ke makam leluhur untuk sembahyang, semuanya harus mendapatkan izin dari anggota keluarga Y. Persyaratan untuk orang luar lebih ketat. Yang pastinya keluarga dan orang-orang untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Y, mereka baru diperbolehkan masuk. Seperti Gu Yanjong, dia dan Yi Changjing adalah saudara angkat, jadi mereka sekeluarga akan diizinkan untuk datang sembahyang, tapi pengikutnya tidak punya hak untuk mendekati makam keluarga Yi. Pokoknya hanya dua kata, tidak layak. Anggota keluarga Yi yang dimakamkan di sini kalau berada di luar, semuanya adalah orang-orang luar biasa di antara orang-orang. Bagaimana bisa identitas seperti sopir, pengikut, dan asisten memiliki hak untuk menyembayangi? Jangankan bawahan orang lain, bahkan bawahan dan penjaga keamanan keluarga Y di sini juga tidak berhak untuk masuk ke area makam. Area ini dibersihkan dan dirawat 3 kali setiap pagi, siang, dan malam, dan orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat bukanlah bawahan keluarga Y, tetapi kerabat keluarga Y. Tentu saja, bahkan jika itu adalah kerabat, juga harus orang bermarga Y baru boleh melakukannya. Jadi penjaga keamanan menghentikan Yi Chen tentu juga karena alasan ini. Yuanjong melihat pihak lain ingin menghentikan Yi Chen. Dia segera berkata, "Nak, aku baru sembuh dari sakit serius. Tubuhku masih memiliki beberapa gejala yang tersisa, sangat tidak leluasa untuk bergerak. Biarkan sopirku memampahku ke atas dulu." Makam leluhur keluarga Yi juga tidak begitu ketat. Waktu itu bawahan juga bisa menemani masuk. Penjaga keamanan tampak merasa tidak enak, tapi berkata dengan nada yang sangat tegas, "Maaf Tuan Gu, ini adalah peraturan baru yang ditetapkan pemimpin keluarga setelah makam leluhur dipindahkan ke Gunung Yeling. Selain itu juga mengharuskan kami untuk mematuhinya dan tidak boleh melampauinya. Jadi mohon Anda memakluminya." Wianjong tiba-tiba menjadi cemas. Justru karena dia ingin membiarkan Yi Chen secara pribadi menyembayangi orang tuanya, jadi secara khusus membawanya ke sini. Yi Chen juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya, hanya bisa menyamar menjadi sopir, tapi tidak disangka penjaga Gunung Yiling saat ini ternyata begitu ketat. Dia ketua dewan grup Gu bahkan menggunakan nada memohon kepada petugas keamanan dan berkata, "Nah, tubuhku memang tidak begitu nyaman. Tolong mempertimbangkan hubungan dekat antara aku dan keluarga Yi. Berikan pengecualian untukku. Kamu juga tidak ingin melihat nanti aku tidak berdiri stabil dan terguling ke bawah dari tangga batu kan?" Melihat ini penjaga keamanan buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, "Tuanku, sungguh tidak bisa menoleransi masalah ini. Kalau tidak, pekerjaanku ini tidak bisa dipertahankan." Wianjong sedikit kesal dan bertanya dengan sedikit marah, "Aturan kalian juga terlalu tidak masuk akal, bukan? Kedua keluarga kami juga berteman. Bagaimana bisa membuatku terlihat seperti orang luar?" Penjaga keamanan berkata dengan canggung, "Tuanku, sejujurnya aturan ini ditetapkan oleh peramal. Pemimpin keluarga menganggap kata-kata peramal sebagai pedoman, jadi kami harus mematuhinya dengan ketat dan tidak boleh melanggarnya. Mohon Anda memakluminya." Guyanjong sangat cemas sampai sedikit marah dan bertanya, "Jadi ini sudah tidak bisa ditoleransikan? Apakah sekarang aku harus menelpon Tuan Besar Ji?" Penjaga keamanan buru-buru mengangguk dan berkata, "Tuan Gu, Anda lebih baik menelpon pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga mengizinkannya, aku pasti tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya." Gu Yanjong tahu bahwa dirinya tidak mungkin bisa menunjukkannya. Jadi menghela nafas dan berkata, "Baik, baik, aku akan menelpon Tuan Besar Yi sekarang." Meskipun dia berkata begitu, tetapi dia tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Dia tahu masalah keluarga Yi, tahu keluarga Yi memindahkan makam leluhur ke Gunung Yiliang Yiling
karena disarankan oleh orang sahabat, orang hebat. Orang hebat itu seharusnya adalah peramal yang dikatakan oleh penjaga keamanan. Kalau ini adalah permintaan peramal, dia percaya bahwa demi Feng Shui keluarganya, Tuan Besar tidak akan pernah memberikan pengecualian apapun untuknya. Apakah tidak bisa membiarkan Yi Chen secara pribadi menyembayangi orang tuanya hari ini? Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.